Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dari microblog saya. Saya akan membuat sebuah presentasi atau menjelaskan dari microblog saya yang bisa dilihat di Instagram saya @tulisanag di Instagram. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kisah singkat dari Rasulullah atau Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Mulai dari kelahiran. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Beliau lahir dari orang tua yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah itu merupakan seorang saudagar ya, yang sering tuh pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad lahir, ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan Aminah, Abdullah meninggal dunia. Lalu setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa memiliki seorang ayah. Setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimah Saidah untuk disusukan. Pada zaman dahulu tuh orang masyarakat Arab memiliki semacam habit untuk menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan-perempuan yang ada di desa, agar bertujuan nih anaknya agar tumbuh di lingkungan pedesaan yang lebih fresh, yang lebih enak, yang lebih bagus daripada kota yang dimana beliau lahir. Nah, Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Lalu ketika Nabi Muhammad telah mencapai usia 6 tahun, sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya daripada ibunya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun beliau pun wafat. Semenjak itu Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib yang merupakan salah satu petinggi di keluarga Bani Hashim. Rasulullah pun sering ikut berdagang Syam bersama pamannya karena dia ingin ikut dengan Abu Thalib. Setelah itu, setelah banyak singkat cerita, Nabi Muhammad pun menikah. Beliau menikah dengan suatu perempuan bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita yang terpandang cantik dan berasal dari golongan yang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu tapi 40 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad, sekitar 15 tahun lebih. Nah, lalu setelah banyak singkat cerita lagi, Nabi Muhammad pun mendiam diri di dalam Gua Hira, yang dimana dia bertemu dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memberikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau surat Al-Alaq ayat pertama. Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu saat berusia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya dakwah Nabi Muhammad ini dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Lalu dilanjutkan dengan mungkin mulai dari yang bersembunyi-sembunyi itu seperti memberikannya kepada Siti Khadijah, memberikannya kepada teman-teman kerabat Nabi Muhammad. Lalu lama-lama akan mulai terbuka, mulai memberikan wahyunya kepada orang-orang lain, yang dimana terjadi beberapa pertengkaran. Nah, setelah singkat cerita banyak perang terjadi, banyak masalah terjadi, banyak konflik terjadi, Nabi Muhammad pun akhirnya wafat, seperti yang akan terjadi pada semua orang. Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu, suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembus nafas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti semua orang yang akan terjadi. Nah, itulah singkat suatu presentasi yang singkat yang dari saya mengenai microblog ini. Selebihnya mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan yang mungkin bisa saya sampaikan. Bisa dilihat di Instagram saya microblognya @nurisanag. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.